Berikut adalah rangkuman 15 berita saham dan ekonomi terkini yang dihimpun pada hari Minggu, 4 Januari 2026. Optimisme, Januari Effect, IHSG diprediksi akan melanjutkan penguatan pada perdagangan Senin, 5 Januari 2026, didorong oleh momentum musiman Januari Effect setelah ditutup menguat di level 8.748 pada akhir pekan lalu. Target IHSG 10.000. Menteri Keuangan dan sejumlah analis memproyeksikan IHSG berpotensi menembus level psikologi 10.000 hingga 10.500 pada akhir tahun 2026, didorong oleh ruang penurunan suku bunga yang lebih besar. Laba emiten 2026, Ashmore memproyeksikan laba perusahaan, emiten, di Indonesia akan tumbuh agresif di kisaran 10 hingga 12% sepanjang tahun 2026. Aliran modal asing, tercatat adanya inflow asing sebesar 61 juta AS$, sekitar 950 miliar rupiah, pada pekan perdana Januari, dengan fokus utama pada sektor konsumer dan transportasi. Buyback saham Hrum, PT Harum Energy Tbk, Hrum, menyiapkan dana sebesar 335 miliar rupiah untuk aksi pembelian kembali, buyback, saham yang dijadwalkan berlangsung hingga Maret 2026. Dividen Jumbo Adaro, BBRI, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, Adaro, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, BBRI, memasuki periode kumde dividen pada Senin, 5 Januari 2026. Akumulasi saham bumi, investor asing, AK, dilaporkan melakukan aksi borong besar-besaran sebanyak 8 juta lot saham bumi pada pekan lalu di harga rata-rata yang kompetitif. Restrukturisasi MBMA, Merdeka Battery Materials, MBMA, resmi mengubah perjanjian pembiayaan senilai 108,51 juta AS$ untuk memperkuat struktur permodalan awal tahun. Gugatan hukum Wika, PT Wijaya Karya Tbk, Wika, tengah menghadapi gugatan senilai 1,51 miliar rupiah terkait tunggakan pembayaran sisa tagihan proyek. Ekspansi MPXL, PT MPX Logistics International Tbk, MPXL, menyiapkan 6 strategi bisnis baru untuk tahun 2026, menjadikannya salah satu saham transportasi yang direkomendasikan analis. Harga emas Antam turun, harga emas batangan Antam di Pegadaian terpantau melemah hari ini, 41. Ukuran 1 gram turun Rp15.000 menjadi Rp2.737.000. Tarif listrik 2026, pemerintah mengumumkan tarif listrik PLN untuk tahun 2026. Golongan non-subsidi, 1.300 VA, dipatok di angka Rp1.444,70 per kWh, sementara tarif subsidi tetap stabil. Proyeksi harga tembaga perak, harga patokan ekspor, HPE, konsentrat tembaga dan perak diprediksi naik pada paruh pertama Januari 2026 akibat gangguan rantai pasok global. Sektor otomotif menantang, penjualan mobil diprediksi masih lesu di awal 2026, memberikan tekanan tambahan bagi saham-saham di sektor otomotif seperti ASI. Pertumbuhan ekonomi 6%, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6% pada 2026 dengan mengandalkan investasi di sektor hilirisasi dan pembangunan IKN.